Selamat datang di Mas Mansur Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Ketabahan dalam bertapanya, makanya oleh para dewa pada waktu masih mudanya diberi senjata pamungkas bernama Nanggala. Senjata kapak maut yang dipunyai oleh seorang raja, seorang ksatria yang luar biasa, bernama Kakrasana atau Prabu Baladewa, sebuah tokoh pewayangan yang luar biasa, lurus, tegas namun keras hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Nama budaya Ong Ulun Basuki Langgeng. Saudara-saudara, kita melihat perkembangan yang terakhir. Kita ikut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, yang terutama kepada para segenap keluarga dan awak KRI Nanggala yang telah gugur menunaikan tugasnya untuk menjaga kedaulatan laut di Nusantara tentunya, dan juga mendharma baktikan jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi sebagai awak KRI Nanggala 402, salah satu dari kapal selam kebanggaan Republik Indonesia pada beberapa waktu yang lalu, di mana telah diumumkan beliau-beliau 53 prajurit kita yang sangat kita banggakan gugur, dan juga kepada para keluarga yang ditinggalkan semoga tetap diberi ketabahan. Dan perlu diketahui saudara-saudara bahwa KRI Nanggala adalah sebuah kapal perang atau kapal selam yang namanya diambil dari sebuah senjata yang luar biasa, senjata kebanggaan dan senjata pamungkas dari salah seorang tokoh pewayangan bernama Prabu Baladewa. Jadi Prabu Baladewa ini adalah seorang tokoh pewayangan yang mempunyai watak yang sangat keras gitu. Pada waktu mudanya bernama Kokrosono. Jadi Kokrosono ini punya dua kakak beradik. Yang tua namanya Kokrosono yang nanti menjadi Prabu Baladewa. Yang muda adalah Sri Krishna yang nantinya menjadi Batara Krishna atau penjelmaan Wisnu, dewa pemelihara alam yang nanti akan menjaga marcapada atau alam semesta. Di sini Kakrasana ini atau Kokrosono ini punya watak yang luar biasa keras, namun orangnya jujur. Ini Kokrosono ini karena kejujurannya, karena kehebatannya, karena ketabahan dalam bertapanya, makanya oleh para dewa pada waktu masih mudanya diberi senjata pamungkas bernama Nanggala. Jadi Nanggala ini adalah sebuah senjata yang berbentuk kapak. Jadi berbentuk kapak yang kalau dipakai ini akan membuat, katanya orang Jawa sih, gunung cukruk segoro asat, bumi gonjang ganjing. Itu senjata Nanggala, saudara-saudara. Jadi gunungnya runtuh, lautnya kering, buminya bergoncang. Itu senjata Nanggala kalau dipakai. Sehingga tidak hanya para kesatria, namun juga para dewata juga takut melihat senjata Nanggala ini. Nah, yang lebih muda atau Sri Krishna adalah seorang penjelmaan Wisnu yang luar biasa, yang menjaga marcapada, yang menjaga perdamaian dunia dengan senjata pamungkasnya berupa cakra. Cakra ini adalah sebuah panah, tetapi panahnya tidak berbentuk seperti tongkat, tapi panahnya berbentuk bundaran. Jadi bundaran cakra yang berputar. Jadi ini cakra ini adalah senjata yang sangat menakutkan juga. Dan dua bersaudara ini pada saat mudanya Baladewa mempunyai nama Kokrosono, Kakrasana. Sri Krishna mempunyai nama Narayana, Noroyono. Ini kemudian bersatu padu untuk mengalahkan
seorang raja yang jahat, yang sebenarnya masih famili bernama Buma Narokosura. Jadi Buma Narokosura ini akhirnya kalah. Jadi ini yang ada dalam dongeng pewayangan kita. Nah, saudara-saudara, yang terjadi itu bahwasanya senjatanya Sri Krishna maupun senjata Baladewa mampu mengalahkan Buma Narokosura, dan nantinya juga ada Kangsa Dewa, seorang raja juga yang luar biasa kuat, jahat, namun bisa dikalahkan oleh kedua orang tersebut. Dalam perjalanan waktu, Baladewa kemudian menjadi Raja Mandura. Raja Mandura yang berkuasa dan dekat dengan para Korawa. Dan Sri Krishna, Narayana yang kemudian menjadi Sri Krishna, kemudian menjadi raja di Dwarawati, yang mana dekat dengan para Pandawa. Nah, dalam perkembangannya satu saat nanti antara Pandawa dan Kurawa ini yang masih bersaudara sepupu ini kemudian terus melakukan perseteruan atau konflik yang kemudian puncaknya yang telah diramalkan dalam sebuah kitab bernama Mahabharata, nanti akan ada sebuah pertempuran akhir bernama atau yang dijuluki dalam pewayangan bernama Baratayuda. Nah, Baratayuda inilah nanti yang akan digunakan oleh Sang Batara Wisnu atau Sri Krishna untuk menentukan apakah si jahat bisa dikalahkan atau tidak. Nah, saudara-saudara, dalam pertempuran di medan Baratayuda yang ada di Padang Kurukshetra, ternyata dukungan kepada para Korawa luar biasa besar. Banyak negara-negara yang bergabung dalam koalisi untuk mendukung Korawa atau Hastinapura. Dan yang satunya koalisi yang agak kecil, koalisi ramping ini. Kalau hari ini yang masuk koalisi besar itu Korawa, tapi koalisi agak kecilnya itu yang namanya Pandawa ini kemudian didukung oleh kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Dan di koalisi Korawa ini kemudian bergabung tokoh-tokoh atau para panglima senopati agung yang luar biasa. Ada namanya Adipati Awangga, Adipati Karna, ada juga yang namanya Resi Bisma, dan juga Resi Salya dan Bagawan Durna. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa dalam pewayangan. Di samping itu, kalau di dalam barisan Korawa, tokoh-tokohnya mungkin ada Resi Seta yang dalam kesaktiannya, ketangguhannya tidak setangguh Resi Bisma dan kawan-kawan. Di samping koalisi yang sangat besar ini, ternyata Korawa sebenarnya didukung juga oleh seorang yang lurus, seorang yang disegani, kakak daripada Sang Batara Wisnu atau Sri Krishna. Namanya siapa dia? Tidak lain adalah Kakrasana atau Sang Baladewa itu sendiri, dengan senjata saktinya berupa Nanggala yang bisa menggetarkan dunia. Itu cerita dalam pewayangan, saudara-saudara. Nah, dalam perkembangan medan Baratayuda, sebulan sebelum Baratayuda berlangsung, ketika Sri Krishna Sang Batara Wisnu sudah tahu bahwa Sang Baladewa kakaknya ini mau berpihak pada koalisi Korawa, Sang Batara Krishna mendatangi si kakak, bahwa sang kakak ketika nanti perang ini harus mengasah kembali yang namanya kesaktiannya, supaya musuhnya yang mana dia berpihak pada Korawa, tentu saja musuhnya adalah para Pandawa. Dan Sang Baladewa dinasihati, disarankan untuk bertapa, melatih kesaktiannya kembali supaya nantinya bisa membantu kemenangan para Korawa. Dan tempat pertapaannya tidak lain dalam pewayangan dinamakan Grojogan Sewu, atau air terjun bernama Grojogan Sewu. Kira-kira ya seperti inilah. Kalau ini grojokannya ada 4 cuma. Jadi kalau Grojogan Sewu, sehingga ketika saudara-saudara Prabu Baladewa bertapa dengan tabahnya,
dengan hikmatnya di Grojogan Sewu tentu saja yang didengarkan hanya gemerici air dan doanya kepada para dewata. Sedangkan yang namanya pertempuran di medan perang Kurusetra tidak bisa didengarkan. Karena yang pertama adalah kekhusyuannya, yang kedua adalah suara gemerici air Grojogan Sewu yang luar biasa besar. Dan ternyata saudara-saudara, pertapaan daripada Sang Baladewa ini selesai dan berakhir ketika perang Baratayuda sudah berakhir dan dimenangkan oleh para Pandawa atau negeri Amarta. Oleh karena itu ketika keluar dari pertapaan, Sang Baladewa ternyata tidak bisa menggunakan senjata nanggalanya yang luar biasa yang disegani, dan Baladewa ini katanya merupakan titisan dari Bhagawan Parasurama, hanya tidak bisa ikut dalam pertempuran. Sang Baladewa sendiri akhirnya mengakui bahwa memang pihak Korawa adalah pihak yang salah, sehingga beliau sadar, beliau kemudian kembali ke negaranya bernama Negeri Mandura, dan beliau kemudian muksa di hari tuanya. Barangkali itu yang bisa kita informasikan tentang senjata Nanggala, senjata kapak maut yang dipunyai oleh seorang raja, seorang ksatria yang luar biasa bernama Kakrasana atau Prabu Baladewa, sebuah tokoh pewayangan yang luar biasa lurus, tegas namun keras hati, dan sebagai kakak daripada Sri Krishna, Sang Batara Wisnu. Mungkin itu yang bisa diinformasikan bagi kita yang hari ini sangat sering mendengarkan tentang Nanggala yang dipakai menjadi nama kapal selam yang luar biasa menakutkan, yang hari ini juga kita sedih sekali karena telah meninggalkan kita selamanya. Namun cerita tentang Nanggala, tentang kapal selam yang luar biasa, tentang senjata Nanggala tidak pernah hilang dari benak kita bangsa Indonesia, dari cerita pewayangan yang luar biasa. Itu saja sepenggal cerita tentang senjata sakti bernama Nanggala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Ong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa dalam edisi tentang persenjataan berikutnya.